Selamat datang di channel Waifumi. Kenalin, aku Aika Yui. Hari ini aku mau bawain cerita dengan judul Extremely Talented Player. Manhwa ini menceritakan tentang seorang player terkuat yang bernama Kang Yosu yang dijuluki sebagai Hero King. Nah, bagaimana perjalanan bertahan hidup dari seorang player terkuat ini atas semua kekacauan yang akan terjadi? Tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Cerita dimulai dengan adanya sebuah ritual yang dilakukan oleh banyak manusia dan monster dari menara. Kemudian, datanglah para player yang ingin menggagalkan ritual tersebut. Di sini, kita langsung diperkenalkan dengan 3 player ternama yang ikut menyerang. Yang pertama ada Rai-chan yang dijuluki Swordlord. Yang kedua ada Georg Birmeyer yang dijuluki Gravekeeper. Dan yang ketiga ada Maria Jagger yang dijuluki Saintess. Namun, para player terlambat untuk menghentikan ritual tersebut, yang akhirnya membuat kesulitan menara berubah dari yang sebelumnya 12 menjadi 12 hard. Selain perubahan itu, datanglah bos monster bernama Lord of Pestilence yang membuat tujuan raid ini berubah menjadi kalahkan Lord of Pestilence. Para player pun sangat kesulitan menghadapi sang bos monster. Saking kuatnya bos monster, Rai-chan sampai berkata, aku tidak mau mati. Karena merasa dirinya tidak dapat mengalahkan sang bos monster, Rai-chan pun memilih untuk kabur dari pertempuran. Tetapi bagi bos monster, itu adalah tindakan yang percuma, karena dia memiliki skill jarak jauh yang dapat mengenai Rai-chan. Ketika serangan bos monster hampir mengenai Rai-chan, datanglah Kang Yosu, sang Hero King. Dia langsung menebas serangan sang bos monster. Para player pun bersorak dengan berkata, "Kita selamat." Setelah itu, Kang Yosu langsung menyerang sang bos monster sendirian. Bos monster yang merasa dirinya lebih kuat berkata, "Kau berani menyerangku sendirian? Dasar tolol. Harapan manusia, Hero King, akan mati di kesepian, tenggelam di lautan pestilence, di mana tidak ada orang yang bisa mencapainya ataupun membantunya." Setelah mendengar bos monster berkata seperti itu, Kang Yosu membahasnya dengan berkata, "Makasih, aku tidak bisa membiarkan orang lain melihat seluruh kekuatanku." Sang bos monster pun merasa kaget, dan terjadilah serangan yang sangat dahsyat dari Kang Yosu yang mengakibatkan sang bos monster kalah dengan satu serangan telak tersebut. Raid season kelima pun berakhir, dan setiap player mendapatkan hadiahnya masing-masing tergantung dari kontribusi mereka. Dengan kalahnya sang bos monster membuat dunia bisa memperpanjang rentang hidupnya selama setahun ke depan. Setelah semua yang terjadi, 10 player teratas menghadiri konferensi pers yang diadakan oleh media. Semua orang tiba-tiba jadi menyukai Kang Yosu karena telah menyelamatkan dunia. Tetapi pada konferensi pers tersebut, Kang Yosu malah berkata, "Hero sialan, aku melakukannya hanya demi uang." Akibat dari ucapannya itu, semua orang kaget dan mulai tidak menyukainya. Sebelum semua kejadian itu terjadi, awalnya semua orang berpikir bahwa akhir dunia telah tiba. Namun, di tengah-tengah orang yang berpikir demikian, player pun muncul untuk berburu para monster dan menyelamatkan semua orang. Setelah itu, aturan di seluruh dunia pun berubah, yaitu dengan melakukan raid ke dalam menara dalam jangka waktu tertentu. Dan para player yang meng-raid menara itu disebut sebagai hero. Kemudian, komunitas player pun dibentuk secara natural dengan nama forum player. Forum player adalah tempat di mana informasi tentang raid dibagikan dan tempat untuk para player melakukan trading item. Kita langsung beralih ke Kang Yosu berada.
di mana di depan rumahnya sudah banyak wartawan yang menunggu karena ucapan yang dilontarkan di konferensi pers sebelumnya. Kemudian Kang Yesung keluar menemui para wartawan dan berkata, "Sebagai gantinya, akan kuberikan hiburan yang menarik untuk kalian." Kemudian tiba-tiba muncul guncangan yang menandakan bahwa season ke-6 akan segera dimulai. Season ini dinamakan Endless Labyrinth. Karena semua orang heboh, Kang Yesung pun pergi meninggalkan kerumunan tanpa diketahui siapapun. Sebelum memasuki menara, Kang Yesung mendapatkan beberapa blessing dari beberapa monarch. Dari beberapa blessing, ada satu blessing bernama One Wu Peak Legend, di mana itu dapat mempengaruhi keberuntungan yang memiliki blessing tersebut. Kang Yesung langsung melakukan gacha random item dan dia mendapatkan sebuah jubah hitam dengan salib emas yang memiliki grade legendary. Setelah itu, Kang Yesung memakai jubah tersebut lalu memasuki menara. Kang Yesung memasuki menara tier 3 dengan 5 lantai. Di dalam menara, Kang Yesung mencoba skill yang dimilikinya yang bernama Frostward Creation dengan grade Heroic. Setelah mencoba skill tersebut, Kang Yesung pun berkata, "Sepertinya aku memulainya dengan baik. Haruskah aku mencoba untuk menyelamatkan dunia sekali lagi?" Saat Kang Yesung tiba di lantai 2, dia langsung membasmi semua monster yang ada dan sampai di lantai 4 dengan cepat. Sebelum dia pergi ke tempat bos menara berada, dia dihadang oleh beberapa monster penjaga. Tanpa ragu, Kang Yesung pun langsung menggunakan kemampuan dan skill yang dia miliki untuk mengalahkan para penjaga. Tetapi untuk mengalahkannya tidak semudah itu karena para monster memiliki resistensi terhadap cold key yang dimiliki oleh Kang Yesung. Lalu, Kang Yesung pun membuka inventorinya dan memakai satu artefak yang bernama Frozen Heart dengan grade Hero. Dengan begitu, Kang Yesung dengan mudah langsung menghabisi semua penjaga yang ada. Setelah mengalahkan para penjaga, Kang Yesung mendapatkan satu skill card pack random dan langsung membukanya. Dari pack tersebut, dia hanya mendapatkan normal grade skill, yaitu step, dan langsung menggunakannya. Sebelum keluar bos menara, Kang Yesung datang ke toko yang ada di dalam menara. Kemudian, dia membeli satu speed potion dan satu fire potion, lalu langsung pergi ke lantai bos. Setelah sampai, Kang Yesung langsung bertarung dengan sang bos. Satu fire potion langsung digunakan kepada sang bos, tetapi tidak bekerja cukup baik. Kemudian dia menggunakan skill step dan melubangi tubuh sang bos. Namun sang bos tidak langsung kalah begitu saja dan langsung mengeluarkan skill berserk yang dia miliki. Kang Yesung pun berkata, "Ya, permainan tidak seru kalau terlalu mudah." Setelah skill berserk dikeluarkan oleh sang bos, skill tersebut membuat sebuah shockwave yang memiliki damage yang lumayan jika mengenai Kang Yesung. Kemudian bos langsung mendekat dan menghantam Kang Yesung, tetapi Kang Yesung langsung menggunakan satu speed potion dan langsung menghindari serangan tersebut, lalu mulai menghitung mundur dari 175 hingga 0. Setelah waktu habis, bosnya pun langsung kalah dan tergeletak di depan Kang Yesung. Karena sudah berhasil mengalahkan bos dan menyelesaikan raid menara, Kang Yesung mendapatkan sebuah elemental skill card. Kang Yesung membukanya dan mendapatkan skill Ice Bolt dengan grade normal lagi. Setelah itu Kang Yesung memasuki menara lainnya dengan tier yang sama yaitu 3 dan menyelesaikannya dengan sangat mudah. Bagi Kang Yesung, itu hanya ajang menaikkan level skill dan dirinya sendiri. Tiba-tiba ketika dia selesai membuka hadiah yang ia dapatkan dari menyelesaikan raid, datanglah Shadow dari faksi Shadow Council yang menawarinya untuk bergabung. Sebelumnya, Kang Yesung pun sudah pernah bergabung dengan faksi ini, tetapi malah Kang Yesung yang mengajukan syarat untuk bergabung. Dan syaratnya itu adalah Shadow Council harus memberikannya sebuah Shadow Beast. Para Shadow awalnya terlihat marah, tetapi karena mereka tahu kekuatan dan kontribusi dari Kang Yesung, akhirnya mereka memberikan Shadow Beast berbentuk kucing kepada Kang Yesung.
Selain itu, Shadow pun memberinya skill Shadow Blade. Karena itu, Kang Yosung dengan senang hati langsung bergabung ke dalam faksi Shadow Council. Kang Yosung keluar dari menara. Datanglah beberapa orang yang memanggilnya, dan ternyata yang datang tersebut adalah para wartawan. Para wartawan memberitahu Kang Yosung bahwa Swordmaster telah raid menara tier 4 bersama 4 rekannya. Dan sekarang dia sedang melakukan solo raid menara tier 5. Kang Yosung berpikir, tidak ada gunanya berlomba di awal season. Sentes saja mengoleksi skill dan item dulu, dan Gravekeeper tidak berpartisipasi dalam game sekarang. Setelah berbincang-bincang dengan para wartawan, Kang Yosung pun memasuki menara yang dimasuki juga oleh Swordmaster, di mana menara ini adalah menara dengan format battlefield, sehingga player yang masuk tidak dapat bergabung dalam faksi yang sama. Oleh karena itu, Kang Yosung otomatis berada di faksi yang berbeda dengan Swordmaster dan menjadi musuhnya. Kang Yosung berada di faksi kerajaan dan Swordmaster berada di faksi kekaisaran. Setelah memilih faksi dan dipindahkan ke lokasi faksi berada, Kang Yosung langsung menjadi pemimpinnya dan menyusun ulang semua strategi yang ada. Swordmaster itu bukan sekadar player yang mengandalkan kekerasan. Dia adalah seorang apostle dari Elder of Steel, sedangkan Kang Yosung adalah Elder of Jester. Umumnya para player hanya bisa membuat kontrak dengan satu elder saja dan hanya bisa menerima hadiah dari elder tersebut. Tetapi berbeda dengan Kang Yosung yang menerima banyak hadiah. Setiap elder bisa memiliki banyak player, tapi untuk Elder of Jester, dia hanya menjadikan Kang Yosung satu-satunya player yang membuat kontrak dengan dirinya. Hanya satu player yang dapat menjadi apostle dan disukai oleh eldernya, seperti Swordmaster. Elder selalu berusaha mendukung apostelnya, tetapi mereka hanya mempunyai batasan di mana skillnya tidak terkait dengan elder tersebut tidak bisa digunakan sebagai serangan utama. Di lain sisi, Kang Yosung sedang memikirkan berbagai macam hal yang dia khawatirkan, tapi semua itu tidak perlu dikhawatirkan oleh dirinya, karena kehadiran dirinya saja sudah cukup. Lalu tiba-tiba datanglah serangan dari faksi kekaisaran. Langsung terjadi begitu saja. Kemudian Kang Yosung memanggil Shadow Beast, dan ternyata Shadow Beast itu bisa berubah bentuk menjadi seekor macan. Kang Yosung langsung memerintahkan sang Shadow Beast untuk menyerang. Pasukan musuh pun kaget dan terbantai begitu saja tanpa bisa berbuat apa-apa. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita bertemu di video selanjutnya untuk lanjutan dari manhwa Insanely Talented Player. Dan see you next video. Bye bye.